Halo rekan-rekan semuanya, pernahkah rekan-rekan merasakan perjalanan yang sebenarnya tidak terlalu jauh, namun terasa melelahkan akibat kondisi jalan yang kurang nyaman? Permukaan aspal yang retak, tambalan yang tidak rata, hingga gelombang jalan yang muncul perlahan, seringkali dianggap biasa. Padahal kerusakan kecil pada jalan dapat berkembang menjadi besar apabila tidak ditangani sejak dini. Pada video kali ini, kita tidak hanya sekadar melintas, kita akan mencoba melihat kondisi jalan dari sudut pandang yang berbeda. Menggunakan teknologi AI dari RoadSense, perjalanan dari Jalan Ahmad Yani hingga Jalan Cikajang Antapani akan dianalisa secara digital untuk membaca kondisi permukaan jalan secara lebih objektif dan terukur. Teknologi ini bukan hanya menampilkan deteksi kerusakan secara langsung di lapangan, tetapi juga menghasilkan laporan kondisi jalan berbasis standar SKJ Bina Marga secara otomatis setelah survei selesai dilakukan. Dengan pendekatan ini, proses evaluasi jalan yang sebelumnya membutuhkan waktu cukup panjang dapat dilakukan jauh lebih cepat tanpa menghilangkan prinsip analisa teknis di dalamnya. Seperti yang pernah disampaikan ahli perkerasan jalan Profesor Carl Moniz-Smith, pemeliharaan jalan yang dilakukan lebih awal selalu lebih murah dibanding perbaikan setelah kerusakan membesar. Dan itulah yang menjadi dasar penting mengapa pemantauan kondisi jalan perlu dilakukan secara berkelanjutan. Rekan-rekan, salah satu hal yang menarik dari sistem ini adalah cara AI bekerja dalam membaca kondisi jalan. RoadSense memiliki beberapa proses yang berjalan secara bersamaan, yaitu ada yang bisa live detection, yaitu pada tahap ini kamera dan sistem AI akan mengenali kerusakan permukaan jalan secara real time. Setiap retakan, lubang, atau deformasi yang tertangkap kamera akan ditandai dengan menggunakan bounding box atau kotak deteksi. Deteksi ini bersifat dinamis dan tidak dibatasi jarak tertentu. Selama objek kerusakan terlihat oleh kamera, sistem akan mencoba melakukan identifikasi. Karena itu, pada layar sering muncul nilai confidence seperti 53%, 55%, dan seterusnya. Nilai tersebut menunjukkan tingkat keyakinan AI terhadap objek yang terdeteksi. Faktor pencahayaan, sudut pengambilan gambar, hingga kondisi permukaan jalan sangat mempengaruhi hasil pembacaan tersebut. Dan yang ini kebetulan menggunakan analisa ruas per 100 meter. Jadi dalam proses ini AI tidak hanya mendeteksi kerusakan secara visual, tetapi mengelompokkan juga kondisi jalan berdasarkan panjang segmen tertentu. Setiap 100 meter ruas akan dianalisa untuk melihat jenis kerusakan, intensitas retakan, distribusi kerusakan, hingga kondisi permukaan secara keseluruhan. Dari data tersebut, sistem kemudian menyusun evaluasi awal kondisi jalan berdasarkan pendekatan standar SKJ Bina Marga. Dan yang menarik, hasil evaluasi dapat langsung muncul dalam bentuk laporan digital beberapa saat setelah survei selesai dilakukan. Dalam laporan tersebut terdapat informasi ruas, jenis kerusakan, tingkat kerusakan, hingga rekomendasi penanganan awal, termasuk dengan data foto yang sudah memakai watermark standar. Inilah yang akan membedakan sistem survei berbasis AI dengan sekadar deteksi visual biasa. Tujuan akhirnya bukan hanya melihat kerusakan,
tetapi membantu proses pengambilan keputusan pemeliharaan jalan secara lebih cepat dan terukur tentunya. Rekan-rekan sekalian, sekarang kita sebentar lagi akan memasuki akhir survei yang nantinya akan diproses langsung oleh sistem RoadSense. Nanti di layar akan terlihat bahwa Jalan Pacuan Kuda Arca Manik ini menganalisa sekitar 29 segmen, dan penting untuk difahami bahwa satu segmen mewakili panjang jalan sekitar 100 meter. Dari total 29 segmen tersebut, sebanyak 9 segmen sudah direview, sementara 13 segmen masuk kategori perlu pengecekan lebih lanjut. Ini menunjukkan bahwa AI tidak langsung mengambil keputusan mutlak. Sistem tetap memberikan ruang evaluasi teknis bagi operator atau tenaga ahli jalan untuk melakukan verifikasi ulang. Pendekatan seperti ini penting karena teknologi yang baik bukan hanya cepat tetapi juga tetap menjaga akurasi dan tanggung jawab teknis. Nah, bagian yang cukup menarik berdasarkan distribusi kondisi jalan hasil analisa AI, nanti ditemukan sekitar 48% ruas berada dalam kondisi baik dan sisanya 51% lainnya masuk kategori kondisi sedang. Dan untuk saat ini belum terdeteksi kerusakan berat yang dominan pada ruas survei. Namun yang perlu menjadi perhatian, jenis kerusakan yang paling dominan adalah crack atau retakan permukaan. Sistem juga memberikan nilai rata-rata kondisi ruas dengan skor sekitar 19 dari 100. Dalam konteks survei kondisi jalan, angka ini menunjukkan bahwa ruas masih berada pada tahap kerusakan awal hingga menengah. Artinya ini adalah fase yang sangat penting untuk dilakukan penanganan preventif. Karena apabila penanganan dilakukan sekarang, biaya pemeliharaan masih relatif ringan. Tetapi jika dibiarkan berkembang menjadi kerusakan struktural, biaya penanganan bisa meningkat berkali-kali lipat. Dan inilah salah satu fitur yang paling penting, bahwa nanti setelah survei selesai, sistem dapat langsung menghasilkan formulir SKJ dan laporan PDF secara otomatis. Setiap halamannya mewakili satu segmen 100 meter. Formatnya sudah disesuaikan dengan pendekatan standar survei jalan, mulai dari identifikasi ruas, dokumentasi kerusakan, hasil evaluasi AI, hingga rekomendasi penanganan awal. Dengan sistem seperti ini, proses survei jalan menjadi jauh lebih cepat, lebih terdokumentasi, dan tentunya lebih mudah untuk ditindaklanjuti. Karena data survei tidak berhenti sebagai dokumentasi, tetapi langsung berubah menjadi bahan evaluasi teknis. Rekan-rekan, jalan mungkin terlihat sederhana, kita melaluinya setiap hari, namun di balik setiap ruas jalan ada aktivitas ekonomi, akses pendidikan, distribusi logistik, perjalanan keluarga, hingga keselamatan banyak orang. Dan seringkali kita baru menyadari pentingnya kualitas jalan ketika kerusakan sudah menjadi masalah besar. Teknologi seperti AI bukan sekedar tentang modernisasi, tetapi tentang bagaimana dapat membantu mengambil keputusan lebih cepat, lebih tepat, dan lebih transparan. Karena infrastruktur yang baik selalu dimulai dari data yang baik. Harapannya, teknologi seperti RoadSense dapat membantu mendorong budaya pemeliharaan jalan yang lebih preventif, bukan hanya reaktif setelah kerusakan membesar. Dan apabila rekan-rekan merasa pembahasan seperti ini penting, dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Karena setiap dukungan dari rekan-rekan akan membantu berkembangnya konten edukasi teknologi dan infrastruktur berbasis data seperti ini. Semakin banyak yang peduli terhadap kondisi jalan,
maka semakin besar juga dorongan menuju transparansi dan perawatan infrastruktur yang lebih baik. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Terima kasih.